Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gangster bernama Sukte. Ia baru saja menusuk tubuh seorang pemuda yang diketahui merupakan anak dari konglomerat. Entah apa motivasi Sukte sehingga melakukan ini, ia yang sedang dalam kondisi setengah mabuk akibat memakai bubuk haram pun lantas berusaha menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan. Karena panggilannya tak kunjung diterima oleh sang kakak, Sukte yang kesal pun menjadi semakin ugal-ugalan hingga menabrak kaca mobil orang lain, di mana hal itu seketika menjadi masalah baru bagi Sukte karena dua orang yang ada di dalam mobil merupakan anggota gangster dari kelompok lain yang notabene saling bermusuhan dengan gengnya. 잠깐만, 여기 차문영이네 가게 아닙니까? Menyadari Sukte masuk ke sebuah tempat karaoke, salah satu dari mereka yang berambut pendek bernama Sony pun memutuskan untuk tidak menemuinya saat ini karena mengetahui jika tempat tersebut milik ketua geng dari Sukte. Namun entah apa yang sedang terjadi di dalam, istri Sukte selaku karyawan bernama Monyung terlihat seperti ketakutan dan berusaha menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Min, merupakan kakak dari Sukte yang semalam susah dihubungi. Ia dulunya merupakan gangster paling ditakuti, namun memilih pensiun dini karena ingin menjalani kehidupan normal, tinggal berdua bersama sang istri serta kucing yang menjadi peliharaannya. Setelah mendengarkan pesan suara dari Sukte yang dikirim tadi malam, Min yang mendengar jika adiknya sedang dalam masalah pun segera bergegas untuk pergi menemuinya. Namun dalam perjalanan menuju ke sana, ia yang melihat warga tengah ramai melakukan demo akibat gaji yang ditunda seketika membuatnya merasa perlu untuk mengambil tindakan dan 내가 그걸 어떻게 합니까? Min yang sangat menyayangi adiknya hingga saat ini selalu mengirimkan uang untuk meringankan biaya kebutuhan Sukte bersama istrinya. Namun karena kali ini keduanya tidak dapat dihubungi, Min yang sudah tiba di kediaman sang adik pun cukup dibuat keheranan karena mendapati kondisi rumah yang berantakan serta tidak ada siapapun di dalamnya. Di kantor kepolisian, inspektur yang menerima laporan terkait pembunuhan semalam langsung meminta detektif bernama Samsul untuk menangani kasus tersebut, di mana si korban yang kini mengalami koma membuat kasus akan menjadi lebih rumit karena harus mencari identitas si pelaku. Namun jejak berupa bubuk haram yang terdapat di lokasi membuat Samsul seketika curiga terhadap Sukte yang dikenal sebagai pecandu berat serta gangster di wilayah ini. 이게 누구야? 배석태라고 내 양아치인데 창모파라고 있지 않습니까? 그래? 배석태만 잡으면 뭐라도 나오지 않을까 싶습니다. Dalam perjalanan menuju kediaman Sukte, Samsul yang kini didampingi oleh rekannya mulai membahas terkait Sukte yang memiliki kakak yaitu Min, di mana Min yang pernah dimasukkan ke dalam penjara rupanya disebabkan karena menghabisi nyawa seseorang atas perintah dari bos yang sebenarnya diberikan kepada Sukte, dan selama kakaknya di dalam penjara, Sukte diketahui sering mengonsumsi bubuk terlarang serta membuat keonaran hingga saat ini. 근데 깜빵형 왜 들어간 거야? 그 배석태 칼집 놓은 놈 병신을 만들어가지고. 그러니까 동생은 뭐 완전 망난인데 잘 나갔다 그러더라고요. Sesampainya di lokasi tujuan, Samsul yang mendapati rumah tersebut kosong kini didampingi salah satu warga yang merupakan tetangga dekat di sana, di mana si warga memberitahu terkait Sukte yang rupanya sering melakukan KDRT, bahkan terakhir kali mengancam akan mencelakai Monyung menggunakan pisau, di mana hal tersebut membuat Monyung terpaksa harus menitipkan putrinya pada orang lain. 그 뒤로 여기 찾아온 사람 없었고요. 있었지. 아니, 그걸 왜 지금 얘기해요? 그럼 그걸 언제 얘기해? Sementara itu, Min yang tak kunjung mendapat kabar mengenai adiknya kali ini pergi ke markas gangster untuk menemui mantan bosnya. Ia hanya ingin menanyakan terkait Sukte barangkali sedang ada masalah dalam organisasi. Namun si bos yang bernama Changmo merasa tidak perlu untuk memberikan jawaban karena Min sudah dianggap bukan lagi bagian dari mereka. 잘해.
Malam harinya, Min sengaja masuk ke wilayah musuh bebuyutan Changmo dan dihampiri Sony selaku gangster di sana. Ia yang tentunya sudah dikenal dalam dunia kriminal, membuat Sony sedikit ketakutan dan memberitahu terkait aturan penting di mana Min seharusnya tidak boleh datang ke tempat ini. Namun karena Min kini berstatus sebagai warga biasa, ia merasa tidak perlu untuk mematuhi aturan itu. 야, 그런 게 어딨어. 형 이제 민간인이야. 어? Di sana Sony yang mengaku terakhir kali melihat Sukte di depan tempat karaoke membuat Min sedikit curiga dan lekas menanyakan keberadaan bosnya, di mana Sony menolak untuk memberitahu dengan alasan jika saat ini bosnya sedang memiliki banyak masalah sehingga khawatir akan mendatangkan masalah baru jika bertemu dengan Min, sehingga untuk kali ini Min harus pulang tanpa mendapatkan petunjuk sedikit pun. Keesokan harinya, Min dihubungi oleh Samsul yang memintanya agar datang ke rumah sakit. Yang setibanya di sana, ia seketika dibuat terpukul saat melihat adiknya yang dicari ternyata sudah tewas dalam kondisi badan yang tinggal setengah. Entah ulah siapa itu, rekan Samsul yang telah berkunjung ke tempat karaoke pun memberitahu Samsul jika terdapat bekas darah di salah satu ruangan. Dengan fakta jika adiknya kini sudah tiada, Min kembali teringat pada hari saat mengajak adiknya menemui Changmo untuk diajak bergabung. Ia sangat menyesal akan hal itu karena sebelumnya Sukte adalah anak baik jauh dari kata berandalan seperti dirinya, di mana kali ini Samsul yang mengajaknya kerjasama untuk mencari sosok pelaku sama sekali tidak membuat Min tertarik karena yang dia inginkan hanyalah menemukan serta membalaskan dendam kematiannya. 지금 동생분 때문에 뭐 다른 생각하고 막 그러는 건 아니. 말씀 다 끝나있으면 먼저 일어나겠습니다. Karena membutuhkan rekan, Min menemui anak buah Changmo yang bernama Yunggu untuk meminta bantuan. Namun permintaannya langsung ditolak karena khawatir Changmo akan mengetahui hal ini. Sehingga Min yang sadar jika Changmo telah melarang semua anggota untuk tidak memiliki kontak dengannya seperti dahulu pun meminta pergi saat itu juga. Meskipun seorang diri, Min kembali datang ke kawasan geng lain untuk menemui bos dari kelompok Sony. Ia yang merasa curiga jika mereka adalah dalang di balik kematian adiknya, sama sekali tidak memperdulikan ancaman yang diberikan oleh pria tersebut dan... Di tengah keributan yang masih berlangsung, Yunggu yang rupanya berubah pikiran seketika datang dan langsung membawa Min pergi dari area itu. Sementara Samsul bersama tim investigasi yang melakukan pemeriksaan di tempat karaoke berhasil menyimpulkan jika di tempat inilah awal mula Sukte dihabisi. Namun terkait pembunuhan berencana atau tidaknya, ketua tim investigasi belum bisa menjawab pertanyaan itu karena tidak adanya bukti yang cukup kuat. 네가 여기 왜 왔냐? 선배, 차문영이 금융 거래를 뒤져보니까 Di sana rekan Samsul yang telah mengecek rekening Monyung menemukan jika setelah kematian suaminya hari lalu telah mentransferkan semua uang milik Sukte ke dalam akun rekening pribadinya. Ia juga memberitahu terkait kasus saat ini yang akan dibantu oleh polisi dari divisi lain yang sudah memiliki rencana akan menemui orang terakhir yang dihubungi oleh wanita tersebut. 민영사한테 인수인계를 했으니까 민영사 예? 어떻게 됐죠? Tanpa membuang waktu, Samsul bersama Yuli langsung menemui seorang penulis novel terkenal bernama Kang. Mereka langsung menceritakan terkait kasus kematian Sukte sekaligus Monyung yang kini menghilang tidak diketahui keberadaannya, di mana Kang yang merasa tidak terlibat pun dibuat heran akan hal itu karena pasca malam kejadian, Kang sama sekali tidak mengangkat panggilan dari Monyung kepadanya. 일단 알겠습니다. 저희가 따로 여쭤볼 게 있으면 다시 한번 연락드리겠습니다. Di tempat lain, Min yang sedang beristirahat di salah satu restoran seketika didatangi bos dari Sony yang bermaksud membuat perhitungan. Namun setelah mengetahui alasan Min yang ingin mencari pelaku yang telah menghabisi Sukte, si bos itu pun langsung mengerti jika masalah ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Dan karena si bos bersama anak buahnya mengaku tidak ada kaitannya dalam kasus tersebut, ia pun menyarankan Min untuk mencari informasi dari Monyung selaku istri dari adiknya itu. 이번엔 번지수를 잘못 찾은 것 같다. 나한테 이럴 게 아니라 차문영이한테 가서 물어봐라.
Untuk memulai pencarian, Yunggu langsung turun di depan tempat karaoke untuk mencari informasi dari penyelidikan, dan setelah mendapat apa yang dibutuhkan, Yunggu langsung menemui Min yang menunggu di rumah makan. Ia memberitahu jika Monyung saat ini tengah dicari oleh pihak kepolisian karena diduga menjadi pelaku utama yang telah menghabisi suaminya. 씨발 그게 말이 되냐? 석태 노래방에서 당한 것 같습니다. Tak berselang lama, Kang juga datang ke sana untuk menanyakan terkait Monyung, di mana Min yang mendengar ucapannya seketika menjadi penasaran akan tujuan pria satu ini, dan setelah cukup lama menunggu di dalam mobil, Min yang menganggap jika Kang memiliki informasi terkait keberadaan Monyung dari Teh Yuli selaku pemilik warung pun memutuskan untuk membuntutinya. Kang rupanya pergi ke rumah Monyung untuk mencari petunjuk akan keberadaan wanita itu. Ia menemukan novel hasil karyanya sendiri ada di sana yang berjudul Night Journey. Hingga tak lama, Min seketika datang menanyakan maksud dan tujuannya datang ke tempat ini, hingga terjadi sedikit perselisihan di antara mereka. 야, 왔으면 뭐라도 씹어리고 가야 될 거 아니야, 이씨. Tanpa diduga, tetangga juga datang dengan membawa serta Samsul, di mana Kang langsung membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bukan karena kesalahannya masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Samsul rupanya menemukan sebuah fakta jika novel berjudul Night Journey hasil karya Kang, tokoh utama di dalamnya sama persis dengan kehidupan Monyung. Bahkan tercatat jika suaminya yang pecandu narkoba meninggal dunia. 거기 등장하는 여자랑 차문영 씨랑 닮은 게 있더라고요. 뭐가 닮았다는 거죠? 약물 중독 남편이 죽고 아내가 사라지는 거요. Karena belum adanya bukti yang menunjukkan Kang bersalah, Samsul mempersilahkannya untuk pulang. Namun sebelum itu, ia kembali menanyakan terkait bagaimana Kang bisa mengetahui jika suami Monyung akan mati. Namun tanpa memberikan jawaban, Kang memilih pergi meninggalkan ruangan. Disusul Min yang curiga jika Kang ada kaitannya dalam kasus ini. 나랑 얘기 좀 해. 어? 너 아까 안에서 얘기했던 그 소설 그 얘기 뭐야? 그 무슨 얘기야? 그냥 소설이에요, 소설. Demi menggali informasi, Min pergi ke tempat Kang mengajar untuk mencari tahu terkait hubungan pria itu dengan Monyung. Ia menginterogasi salah satu murid di sana untuk menanyakan kepribadian sosok itu, di mana si murid menjelaskan bahwa saat Kang mengajar, beliau seolah lebih ke menceritakan pengalamannya sendiri, dan mengenai buku novel berisi tokoh wanita yang sering disiksa oleh suaminya, membuat Min teringat jika adiknya memang sering melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri. 주인공 여자가 꽤나 우여곡절 있는 삶을 살잖아요. 같이 사는 남자는 약쟁이에다가 Untuk mencari keberadaan Monyung sekarang, Min bersama Yunggu langsung melanjutkan perjalanan untuk pergi menemui adik dari wanita itu, dan di waktu yang bersamaan, Kang ternyata juga berniat ke sana, bahkan hampir tiba di lokasi tujuan. Namun di tengah perjalanan, Kang dihubungi seorang yang ingin memberitahukan hal penting, yaitu ia saat ini diduga terlibat dalam kasus pembunuhan akibat novel hasil karyanya sendiri. Sampainya di sebuah restoran, Kang disambut dingin oleh adik Monyung yang juga ikut diceritakan dalam novel, di mana kepribadiannya yang bermasalah dikatakan jika dirinya adalah secercah harapan bagi si karakter utama dalam novel untuk memulai kehidupan baru. Namun meskipun orang yang membuat kakaknya menderita kini sudah tiada, ia yang merasa jika dirinya bukan pelaku atas pembunuhan pun menjadi khawatir, takut dijadikan tersangka yang sebenarnya tidak mengetahui apa-apa akan kasus tersebut. Sepulangnya ke rumah, pemuda itu pun dikejutkan oleh Min yang keluar dari dalam kamar. Ia yang langsung diberi pernyataan terkait keberadaan kakaknya mengaku tidak mengetahui apa-apa, di mana Min yang berusaha menjelaskan jika Monyung seharusnya tidak berbuat sejauh ini meski sering diperlakukan kejam oleh suaminya pun membuat si pemuda seketika nyeletuk jika pria tersebut sudah sepantasnya mendapatkan itu semua. 내가 마음이 어떻겠어? 차라리 죽는 게 나은 건 아니었어요? 네. 내 수민이 맞지? 얘 어딨어?
Setelah menemui Yuli dan mendapatkan petunjuk akan keberadaan anak Monyung selama ini, Min segera pergi ke area pasar dan masuk ke salah satu warung di sana, di mana si pemilik warung yang mendengar alasan Min datang membuatnya seketika khawatir dan seolah menyembunyikan sesuatu. Hingga tak lama, Min melihat orang lain keluar dari salah satu ruangan yang membuatnya curiga dan merasa perlu untuk memeriksanya. Karena tak kunjung menemukan yang dicari, Min yang memutuskan untuk kembali ke meja seketika menyadari jika salah seorang pelanggan telah pergi. Ia yang teringat jika sosok yang ada di meja itu merupakan anak kecil bersama ibunya, membuat Min sadar jika wanita itu adalah Monyung. Dengan fakta bahwa pemilik warung telah berbohong, Min yang emosi karena gagal menangkap wanita itu pun kembali mendatangi warung tersebut untuk membuat perhitungan dan mengancam akan meledakkan tempat tersebut jika tidak memberitahu lokasi yang akan dituju oleh Monyung saat ini. 아는 언니 만나러 간다고 했어. Karena menurut pemilik warung, Monyung akan pulang menuju kampung halaman, Min langsung meminta Hyunggu agar berangkat ke lokasi itu, di mana Kang juga memiliki tujuan sama karena teringat perkataan si wanita yang dahulu pernah berencana akan meninggalkan kota jika suaminya sudah mati. Sesampainya di lokasi tujuan yakni sebuah kafe, kedatangan Min ke sana sangat membuat kakak perempuan Monyung terkejut saat melihatnya. Ia segera menyusuri ruangan yang ada di dalam berharap Monyung bisa ditemukan. Namun karena sosok yang dicari tidak muncul, Min yang kecapean setelah menempuh perjalanan jauh pun memutuskan untuk memesan makanan. Sampai akhirnya diganggu oleh warga setempat bernama Aceng yang tidak menyukai keberadaannya di tempat ini. 팔새끼가 이게 이거 씨발 놈이 뒤져. Setelah si wanita dihajar hingga babak belur, Min yang melihat Kang datang langsung menyambut kedatangannya. Ia kembali menanyakan alasan ingin menemui Monyung, termasuk meminta penjelasan dari isi novel yang ditulisnya jika Kang sebenarnya ingin membunuh Sukte, di mana Kang yang merasa jika dirinya tidak terlibat dalam kasus kematian itu pun memberitahu jika novel hasil karyanya hanyalah sebatas karangan fiksi dan mengingatkan Min betapa kejamnya Sukte saat dia masih hidup. 당신 동생이 어떤 사람이고 그래서 죽이고 싶었던 거야? Pemilik kafe yang khawatir adiknya celaka lantas mengirimkan pesan kepada Monyung untuk pergi meninggalkan desa. Namun di luar dugaan, anaknya malah datang dan keceplosan mengajak makan di luar bersama Monyung. Menyadari pemilik kafe telah berbohong, Min yang kesal pun langsung menghampirinya dan meminta agar menunjukkan kediamannya saat itu juga. Kang yang masih di kafe berusaha menghubungi Monyung melalui ponsel milik kakaknya. Ia juga menyusuri semua ruangan setelah mengetahui dari anak pemilik kafe itu jika sebenarnya inilah rumah mereka. Dan setelah cukup lama melakukan pencarian, Kang akhirnya mendapat pesan dari Monyung yang ternyata sudah sampai di terminal bus sejak tadi. Sementara itu, Min yang masih melakukan penyisiran dihampiri seorang pria yang merupakan pemilik dari rumah itu. Ia yang baru menyadari jika saat ini telah ditipu, lekas menunjukkan kekejamannya dengan menghantam kepala pria tersebut menggunakan skop. Begitu pula si wanita yang juga telah membohonginya. Saat akan kembali menuju kafe, Min yang melihat Kang muncul dari arah berlawanan langsung meminta Hyunggu untuk mengikutinya. Namun saat akan melewati perempatan, mobil lain seketika menghadang yang rupanya adalah Aceng yang membawa kawannya untuk membalaskan dendam, tetapi Kang yang sudah tiba di area terminal langsung melakukan penyisiran di susul Min yang datang belakangan. Mereka menyusuri setiap ruangan hingga secara bersamaan melihat keberadaan Monyung yang selama ini dicari, tetapi dan ya, Hyunggu yang menikah Monyung dari belakang membuat Min segera melakukan pengejaran karena curiga jika ada yang dirahasiakan oleh pria itu. Ia mengambil mobil taksi yang ada di pinggir jalan demi bisa meminta penjelasan sampai akhirnya 나 창모 형이야. 알겠습니다.
Disinilah kita akan dibawa flashback pada malam saat Sukte berada di tempat karaoke. Ia dimarahi oleh Changmo karena menikam anak konglomerat yang notabene merupakan sahabat karibnya. Di sana Sukte mengaku jika dirinya terpaksa melakukan semua itu akibat sakit hati karena Monyung akan digadabah oleh si anak konglomerat itu sempat ingin memaklumi perbuatannya. Changmo yang tiba-tiba dihubungi oleh keluarga dari pihak korban pun tidak memiliki pilihan lain kecuali menghabisi nyawa Sukte saat itu juga. Monyung yang saat itu juga ada di lokasi berusaha menghubungi Kang untuk meminta bantuan. Namun karena panggilan tak kunjung dijawab, ia pun tidak dapat berbuat apa-apa dan diminta oleh Changmo agar membersihkan darah yang berceceran milik suaminya. Dan sebelum toko ditutup, Changmo menawarkan kesepakatan jika Monyung ingin tetap hidup, yaitu dengan syarat tidak tertangkap oleh polisi serta Min yang sudah pasti akan mencari keberadaannya. 철명시켰어? 조성이 Mengetahui fakta tersebut, Min lekas pergi meninggalkan Hyunggu begitu saja. Sementara Kang saat ini masih berada di terminal dan baru selesai mengantarkan Monyung ke dalam mobil ambulan. Sedangkan untuk putrinya diamankan oleh rekan Samsul yang juga datang ke lokasi itu. Keesokan harinya, Min yang berdandan seperti saat masih beroperasi sebagai gangster pun datang ke sebuah dermaga yang merupakan markas Changmo. Ia dengan santainya menghabisi salah satu dari anak buah sosok itu serta lekas mengeluarkan senjata andalannya dan... Setelah menghabisi para penjaga di luar, Min segera menghabisi Changmo yang tengah asik makan di salah satu ruangan. Ia langsung masuk ke dalam dan duduk di hadapan bebenguk mantan bosnya ini. Namun sebelum menghabisinya, Min yang ingin mengetahui di mana potongan tubuh adiknya pun hanya dibalas senyuman oleh pria tersebut sehingga... Tamat. Endingnya sangat membagongkan.